Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Juliana Samawati, NIM 151422175, kelas 3G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja ke pemahaman yang pertama, yaitu pengertian bahan pembelajaran di SD. Bahan pembelajaran sekolah dasar merujuk pada semua materi, sumber daya, dan alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Bahan pembelajaran ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pemahaman dan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa dalam berbagai bidang pembelajaran. Bahan pembelajaran sekolah dasar dapat berupa buku teks, buku paduan, lembar kerja, lembar kegiatan, permainan edukatif, media pembelajaran berbasis teknologi, dan sumber daya lainnya. Tujuan utama bahan pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran. Bahan pembelajaran di sekolah dasar dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa yang beragam. Mereka harus sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA atau ilmu pengetahuan alam, IPS atau ilmu pengetahuan sosial, seni, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Pentingnya bahan pembelajaran yang baik di sekolah dasar adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efektif. Bahan pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman yang kuat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan dapat membangun koneksi antara konsep yang dipelajari dengan konteks dunia nyata. Bahan pembelajaran yang menarik dan bervariasi juga dapat bermotivasi siswa untuk dan minat yang tinggi. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran sekolah dasar, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Beberapa prinsip meliputi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterpaduan bahan pembelajaran harus mengintegrasi berbagai aspek pembelajaran seperti konsep, keterampilan, dan sikap untuk mendukung pemahaman yang komprehensif. Yang kedua, aktivitas. Bahan pembelajaran yang harus mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dan dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, eksperimen, permainan peran, dan proyek kolaboratif. Yang ketiga, keterkaitan. Bahan pembelajaran harus terkait erat dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya siswa, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep dengan lebih baik. Yang keempat, keberagaman. Bahan pembelajaran harus mencakup berbagai pelajaran, kebutuhan individual, dan keberagaman siswa untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses materi dengan cara sesuai bagi mereka. Yang kelima, penilaian. Bahan pembelajaran harus mencakup instrumen penilaian yang sesuai untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dalam pengembangan bahan pembelajaran sekolah dasar, penting juga untuk mempertimbangkan perkembangan kognitif dan emosional siswa. Bahan pembelajaran yang harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan pemahaman siswa, serta mendorong kegiatan yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Baik, selanjutnya pemahaman yang kedua, yaitu
Karakteristik bahan pembelajaran di SD. Ada beberapa karakteristik pada anak usia sekolah dasar yang harus diketahui oleh guru agar dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar. Faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran adalah memahami karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing siswa, baik sebagai individu atau kelompok, sebagai pertimbangan dalam proses perorganisasian pembelajaran. Jika guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran tanpa melihat karakteristik siswa, maka siswa akan mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Usaha apapun yang dilakukan guru dan merancang pembelajaran jika tidak memahami karakteristik siswa sebagai subjek belajar, maka pembelajaran yang dilakukan tidak akan bermanfaat bagi siswa. Analisis karakteristik awal siswa adalah salah satu upaya untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang penting mengingat banyak pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan atau pembelajaran tertentu yang akan diikuti siswa. Menurut Anita dan kawan-kawan 2021, secara umum karakteristik pembelajaran di sekolah dasar adalah yang pertama kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar berorientasi pada pembelajaran fakta, lebih bersifat konkret atau kejadian-kejadian yang di sekitar lingkungan siswa. Yang kedua, kelas 3 siswa udah dihadapkan pada konsep generalisasi yang dapat diperoleh dari fakta atau kejadian-kejadian konkret. Hal ini lebih tinggi dari kelas 1 dan 2 dan 3, 4, 5, dan 6 atau disebut sebagai siswa dihadapkan konsep atau prinsip penerapannya. Yang pertama, karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Mengatakan pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran atau silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan pada siswa kelas rendah atau kelas 1, 2, 3 di sekolah dasar. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Hal lain yang harus dipahami yaitu proses belajar yang harus dikembangkan secara interaktif. Dalam hal ini, guru memegang peran penting dalam menciptakan stimulus respon agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Sementara itu, siswa kelas rendah di sekolah dasar masih banyak membutuhkan perhatian karena kurang terfokus dalam konsentrasi serta kurang memperhatikan kecepatan dan aktivitas belajar, sehingga hal ini memerlukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas rendah sekolah dasar, di antaranya adalah ceramah, tanya jawab, latihan atau daril, belajar kelompok, observasi atau pengamatan. Penggunaan atau pemilihan strategi harus mempertimbangkan variabel-variabel yang terlibat dalam suatu proses belajar mengajar. Perkembangan sikap ilmiah pada siswa kelas rendah sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani mengemukakan pendapat, memiliki rasa ingin tahu, memiliki sikap jujur terhadap dirinya dan orang lain, dan mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dalam pengembangan kreativitas siswa, proses pembelajaran dapat diarahkan supaya siswa melakukan kegiatan kreativitas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, misalnya memecahkan permasalahan melalui permainan sehari-hari. Berikut beberapa contoh kegiatan belajar
yang dapat dilakukan siswa di sekolah dasar di kelas rendah. Yang pertama, menggolongkan peran anggota keluarga. Yang kedua, memerankan etika dan sopan santun di rumah, sekolah, dan di lingkungan. Yang ketiga, menggunakan kosakata geografi untuk menceritakan tentang tempat. Yang keempat, menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui jual beli barang dan menabung. Yang kelima, melakukan latihan dalam meningkatkan kualitas fisik motorik. Dari contoh di atas tergambar bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak harus selalu dengan ceramah atau drill saja tetapi dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang memungkinkan siswa beraktivitas tinggi dalam belajar. Itu sebabnya guru harus kaya akan pengalaman. Materi yang terakhir yaitu bentuk bahan pembelajaran di SD. Meskipun saat ini telah dikenal sebagai era teknologi informatika yang maju dan berkembang pesat, tetapi sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal belum mampu sepenuhnya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Bahkan masih banyak sekolah dasar yang kesulitan menyediakan bahan pembelajaran meskipun dalam bentuk alat peraga atau media yang paling sederhana. Sajian bahan pembelajaran di SD lebih terfokus pada pemanfaatan buku, sumber, dan papan tulis sebagai media sajinya. Siapa yang harus disalahkan? Perkembangan teknologi informatika bukan berarti harus melupakan pemanfaatan berbagai bahan pembelajaran dalam bentuk lain meskipun sangat sederhana dan sangat murah. Bahkan pembelajaran di sekolah dasar didesain dalam beberapa bentuk atau format yang bervariasi sesuai klasifikasi bahan pembelajaran pada unit sebelumnya, yaitu bahan pembelajaran dengan format komponen lengkap dan tidak lengkap. Maka bahan pembelajaran untuk sekolah dasar juga dapat diformat dengan dua format desain tersebut secara garis besar. Dalam subunit ini akan diuraikan format pembelajaran dalam bentuk media sederhana, media grafis, media cetak, media audio, media video, dan media berbasis komputer. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.